Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Fatimah. Saya merupakan mahasiswa Universitas Wira Bangsa semester 3 dengan program studi S1 Manajemen. Saya membuat video ini untuk memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah kewirausahaan di kelas C10 dengan dosen pengampu Pak Zenji Tias Wirastomo SOS MM DBE. Pada video kali ini saya akan membahas tentang strategi branding untuk bisnis online membangun identitas di era digital. Apa sih branding itu? Branding bisa dikatakan sebagai proses kreatif yang dilakukan untuk menghasilkan nilai dari barang atau jasa yang dipasarkan ke masyarakat. Branding adalah cara efektif untuk menciptakan dan merancang brand dengan ciri khasnya, sehingga mudah diingat oleh masyarakat. Untuk menciptakan hal ini, perusahaan harus memastikan dahulu memiliki jawaban dengan 5 pertanyaan sebagai berikut. Yang pertama, apakah bisnis seperti apakah yang Anda miliki? Yang kedua, apa yang membuat brand Anda unik dan berbeda dari yang lain? Yang ketiga, apa misi dari brand Anda? Yang keempat, apa nilai-nilai brand Anda? Dan terakhir, siapa target pelanggan brand Anda? Pertanyaan-pertanyaan tersebut dapat membantu brand untuk mendefinisikan dan memahami strategi bisnis yang akan dilakukan ke depannya. Lalu ada definisi digital branding. Digital branding adalah cara untuk membangun dan merancang brand melalui media digital seperti website, aplikasi, media sosial, video, dan lainnya. Dengan begitu, perusahaan memiliki ruang gerak yang luas dalam memasarkan produk mereka. Apalagi proses pemasaran melalui internet begitu mudah dan efektif untuk menjangkau target pelanggan, meningkatkan gaya hidup masyarakat saat ini tidak terlepas dari internet. Bisa dikatakan bahwa digital branding ini merupakan kombinasi digital marketing dan internet branding untuk memasarkan brand secara online. Lalu ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam branding di era digital ini, yaitu yang pertama, pemahaman tentang audiens. Perusahaan harus memahami target audiens mereka dan menciptakan strategi pemasaran yang sesuai. Yang kedua, ada konten digital. Perusahaan harus membuat konten digital berkualitas untuk membangun merek dan menjangkau audiens. Yang ketiga, presensi online. Perusahaan harus memiliki presensi online yang kuat melalui situs web dan platform media sosial. Lalu yang keempat, ada analisis data. Perusahaan harus melakukan analisis data untuk memahami bagaimana mereka dikenal online dan bagaimana mereka dapat meningkatkan strategi mereka. Yang kelima ada mobile first. Strategi mobile first adalah pendekatan inovasi yang menekankan bahwa teknologi digital harus dirancang dan dioptimalkan untuk perangkat yang lebih kecil, kemudian ditingkatkan skalanya. Perusahaan harus memastikan bahwa mereka memiliki strategi mobile first untuk memenuhi kebutuhan pelanggan yang lebih mobile. Yang keenam, personalisasi. Perusahaan harus mempertimbangkan personalisasi dalam strategi pemasaran mereka untuk membangun hubungan yang lebih kuat dengan pelanggan. Dengan demikian, branding di era digital memerlukan perusahaan untuk menyesuaikan strategi mereka untuk memenuhi tuntutan pasar dan menjangkau audiens dengan cara yang efektif dan efisien. Lalu ada beberapa strategi branding untuk bisnis online. Yang pertama, menetapkan identitas merek yang jelas. Strategi yang pertama ini ada beberapa poin. Poin pertama yaitu visi dan misi. Jelaskan dengan jelas apa yang ingin dicapai oleh bisnis Anda dan nilai-nilai yang dipegangnya. Terus poin kedua ada target audience. Tentukan siapa target pasar Anda dan pahami kebutuhan, keinginan, dan preferensi mereka. Poin ketiga, kepribadian merek. Buat persona merek yang unik dan menarik. Misalnya, apakah merek Anda lucu, profesional, atau profesional? Lalu poin selanjutnya adalah nilai-nilai merek. Tentukan nilai-nilai inti yang mendasari merek Anda, seperti kualitas, inovasi, atau keberlanjutan. Terus yang kedua, ciptakan logo dan identitas visual yang menarik.
Nah, di sini ada beberapa poin, ada 3 poin. Poin yang pertama yaitu logo. Logo harus mudah diingat, mewakili merek Anda dan berfungsi baik di berbagai platform digital. Poin yang kedua yaitu ada palet warna. Pilihan palet warna yang konsisten dan mencerminkan kepribadian merek Anda. Poin yang ketiga yaitu gaya visual. Buat gaya visual yang konsisten untuk semua konten digital Anda, seperti website, media sosial, dan email. Yang ketiga, kembangkan konten yang bernilai. Di sini ada beberapa poin lagi. Poin yang pertama yaitu blog. Bagikan konten yang informatif, menarik, dan relevan dengan target audiens Anda. Lalu ada poin media sosial. Berinteraksi dengan pelanggan Anda, bagikan konten yang menarik, dan promosikan produk atau layanan Anda. Poin yang ketiga yaitu ada video. Buat video yang menarik, informatif, atau menghibur untuk mempromosikan merek Anda. Yang keempat ada podcast. Buat podcast yang membahas topik yang relevan dengan target audiens Anda. Lalu ada yang keempat, membangun komunitas online. Poin pertamanya yaitu forum online. Buat forum online, tempat pelanggan dapat berinteraksi satu sama lain dengan bisnis Anda. Poin yang kedua yaitu grup media sosial. Buat grup media sosial untuk membangun komunitas di sekitar merek Anda. Poin yang ketiga, acara online. Selenggarakan acara online seperti webinar atau sesi tanya jawab untuk melibatkan pelanggan dan membangun hubungan. Yang kelima, manfaatkan platform digital. Poin yang pertama dari nilai yang kelima ini yaitu website. Website adalah pusat branding Anda. Pastikan website Anda profesional, informatif, dan mudah dinavigasi. Poin yang kedua ada e-commerce. Jika Anda menjual produk, pastikan platform e-commerce Anda mudah digunakan dan aman. Lalu poin yang ketiga ada SEO, Search Engine Optimization, atau SEO adalah sebuah teknik mengelola website agar mampu bekerja secara optimal dan mendapatkan peringkat paling atas pada mesin pencarian atau search engine seperti Google. SEO dapat diibaratkan sebuah strategi yang berfokus pada peningkatan ranking dalam hasil pencarian organik alias tidak berbayar. Mengapa perusahaan perlu meningkatkan posisi atau ranking situsnya dalam search engine? Karena hal ini dapat mendapatkan peringkat atas. Tentunya prospek untuk menemukan situs tersebut menjadi lebih mudah. Awareness serta engagement dari berbagai kampanye marketing perusahaan pun akan meningkat dan secara langsung berimbas pada misi penjualan bisnis yang ingin dicapai. Maka dari itu, optimalkan website Anda untuk mesin pencarian agar mudah ditemukan oleh calon pelanggan. Lalu poin selanjutnya ada SEM atau Search Engine Marketing adalah sebuah strategi marketing dengan cara mengoptimalisasi dan mengiklankan website agar muncul di halaman teratas mesin pencarian. Strategi SEM ini seperti biasanya merujuk pada paid search atau pay per click (PPC) marketing, dan biasanya Google Ads adalah salah satu sarana untuk menggunakan strategi SEM ini. Jalankan kampanye iklan berbayar untuk meningkatkan visibilitas merek Anda di mesin pencarian dan media sosial. Yang keenam ada pantau dan evaluasi. Poin yang pertama dari strategi keenam ini yaitu analisis website. Pantau lalu lintas website Anda dan analisis perilaku pengunjung. Poin yang kedua, analisis media sosial. Pantau aktivasi media sosial Anda dan analisis kinerja konten Anda. Poin yang ketiga adalah ulasan pelanggan. Pantau ulasan pelanggan dan tanggapi secara profesional. Lalu di sini ada contoh penerapan strategi branding di berbagai industri bisnis online. Yang pertama di industri fashion, di sini ada Zara. Zara dikenal dengan strategi fast fashion yang cepat merespon tren terkini. Mereka menggunakan media sosial untuk menampilkan koleksi terbaru dan melibatkan influencer untuk mempromosikan produknya. Zara juga memiliki website yang mudah dinavigasi dan program royalitas yang menarik pelanggan setia. Yang kedua ada Nike. Nike menggunakan slogan Just Do It yang ikonik dan memotivasi untuk membangun identitas merek yang kuat. Mereka juga fokus pada cerita atlet dan kampanye sosial untuk membangun koneksi emosional dengan pelanggan.
naik aktif di media sosial dan menggunakan influencer marketing untuk mempromosikan produk. Yang kedua, industri makanan dan minuman. Yang pertama ada Starbucks. Starbucks membangun identitas merek premium dengan fokus pada pengalaman pelanggan dan konsep. Ketiga, tempat. Selain rumah dan kantor, mereka menggunakan media sosial untuk mempromosikan produk dan program loyalitas, serta menjalankan kampanye sosial untuk membangun citra yang positif. Yang kedua ada Indomie. Indomie sukses membangun citra merek yang kuat dengan slogan Indomie selalu ada. Dengan kemasan yang mudah dikenali, mereka menggunakan strategi pemasaran yang luas termasuk televisi, media sosial, dan influencer untuk menjaga target audiens, untuk menjangkau target audiens. Yang ketiga di industri kecantikan. Yang pertama ada Sephora. Sephora menggunakan strategi branding yang terfokus pada pengalaman pelanggan dengan konsep beauty destination. Mereka menawarkan layanan konsultasi dan workshop untuk menarik pelanggan. Sephora aktif di media sosial dan menggunakan influencer marketing untuk mempromosikan produk. Yang kedua ada Nivea. Nivea membangun citra merek yang terpercaya dengan fokus pada produk yang berkualitas dan aman. Mereka menggunakan strategi pemasaran yang sederhana dan efektif dengan fokus kepada gambar dan pesan yang mudah dipahami. Nivea juga aktif di media sosial dengan menggunakan influencer marketing untuk menjangkau target audiensnya. Yang keempat di industri teknologi. Yang pertama Apple. Apple dikenal dengan desain produk yang minimalis dan elegan, serta pengalaman pengguna yang intuitif. Mereka menggunakan strategi branding yang premium dengan fokus pada inovasi dan eksklusivitas. Apple aktif di media sosial dan menggunakan event peluncuran produk untuk membangun hype dan ekspektasi. Yang kedua ada Google. Google menggunakan strategi branding yang fokus pada simplicity dan accessibility. Mereka menawarkan produk dan layanan yang mudah digunakan dan menjangkau berbagai target audiens. Google aktif di media sosial dan menggunakan program edukasi dan komunikasi untuk membangun hubungan dengan pengguna. Kesimpulan dari materi atau pembahasan kali ini adalah membangun identitas merek yang kuat di era digital membutuhkan strategi branding yang terancang dengan baik. Dengan mengikuti strategi yang diuraikan di atas, bisnis online dapat menciptakan merek yang menarik, relevan, dan berkesan bagi target audiensnya. Sekian penjelasan materi dari saya, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.